Selanjutnya doa yang akan diimami oleh Bapak Muhammad Solihun MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Sudah, silakan. Aku kemarin Pak jam 2. Nah, saya tutor dari jam 1 udah kebablasan. Sudah, nggak bisa ngikut. Waalaikumsalam. Pak Muhammad kalian? Ngeliat Pak Muhammad. Assalamualaikum wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li kulli jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama di dalam ruang meeting ini untuk melaksanakan kegiatan webinar asesmen yang mudah-mudahan pertemuan kami ini akan membawa kebaikan untuk pendidikan di Lampung khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Ya Allah ya Rabb, berilah kelancaran atas kegiatan yang akan kami lakukan pada siang hari ini, dan berilah kemudahan segala apa yang sudah kami rencanakan pada hari ini. Ya Rabb, berikanlah keberkahan kepada kami agar apa yang kami lakukan benar-benar akan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah semua permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Solihun. Selanjutnya sambutan Ketua HEPI UKD Lampung kepada Profesor Dr. Her Pratiwi MPD. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Pun. Ya Pun. Ya, yang terhormat Ibu dan Bapak Pembina HEPI UKD Lampung yang sudah dihadiri oleh Profesor Undang Rosidin. Yang terhormat Ibu dan Bapak Pengurus HEPI UKD Lampung. Yang terhormat Ibu dan Bapak Pengurus HEPI UKC Lampung Utara, kemudian Kota Metro dan Tanggamus. Yang terhormat Bapak Ibu Pembicara, Bapak Dr. Handoko MT, Ibu Dr. Siti Afifatun MPD, dan Ibu Jumitri MPD. Yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Ansururi MPD, Bapak Ibu tamu undangan, dan Bapak Ibu peserta webinar Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena izinnya, karena ridhonya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengikuti acara rutin webinar yang dilaksanakan oleh HEPI UKD Provinsi Lampung. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Tetap akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang terhormat, tema yang diangkat webinar hari ini adalah asesmen kurikulum merdeka. Mengapa webinar hari ini kita angkat tema tersebut? Karena yang pertama, HEPI selaku organisasi profesi yang bergerak di bidang asesmen akan ikut urun rembuk terkait dengan tema-tema yang kekinian
di mana sekarang isu-isu terkini yang muncul adalah salah satunya asesmen berbasis kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, ingin memberikan sumbangsih persamaan persepsi yang di mana di lapangan terjadi persamaan persepsi yang beragam dari pengembang SDM, dari guru-guru terkait dengan asesmen kurikulum merdeka. Untuk itu, HAPPY tergerak untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membahas hal tersebut. Diharapkan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini. Berkaitan dengan hal tersebut, 3 narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Bapak Dr. Handoko MT, berasal dari FKIP Universitas Lampung, dosen Universitas Lampung FKIP, dan juga anggota HAPPY Provinsi Lampung. Kemudian Ibu Dr. Siti Afifatun MPD, pengurus HAPPY UKC Kota Bumi, dan Ibu Jumitri MPD, Ketua HAPPY UKC Tanggamus, yang masing-masing akan menyampaikan materinya di hadapan kita nanti semua. Acara hari ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan acara ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan yang lainnya. Itu sebagai ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua peserta yang hadir kegiatan ini. Kalau tadi penyampai acara menyajikan pantun, izinkan saya menyajikan pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu gabunglah dengan HAPPY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep pantun. Terima kasih, Prof. Selanjutnya sambutan Ketua HAPPY UKD Lampung. Sambutan pembina HAPPY UKD Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batu Putu, rutenya naik dan turun. Salam ramah dari bumi Lampung. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhil dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua HAPPY UKD Lampung, Ibu Profesor Dr. Herpatiwi MPD, kemudian para Ketua HAPPY UKC se-Provinsi Lampung, Ketua HAPPY UKC Metro, kemudian Ketua HAPPY UKC Lampung Utara, Ketua HAPPY UKC Tanggamus, dan mudah-mudahan juga HAPPY UKC Pringsewu segera terbentuk. Bapak narasumber dan Ibu narasumber, Pak Dr. Handoko, kemudian Ibu Jumitri MPD, kemudian tidak lupa juga moderator Pak Kandidat Dr. Aan Sururi MPD, Bapak Ibu, para peserta webinar yang diselenggarakan oleh HAPPY, yang alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita sekarang sudah sama-sama menyongsong berbagai aktivitas secara offline, tapi dengan pertimbangan tertentu HAPPY UKD Lampung pada kesempatan hari ini masih menyelenggarakan
webinar dengan dilakukan secara daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dari dan manfaat dari penyelenggaraan webinar kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan Happy UKD Lampung ini bukan perjalanan 1-2 tahun, tapi sudah sejak lama. Kami hadir di Lampung sejak tahun 2002. Ya. Jadi alhamdulillah sudah 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun 2022. Dari mulai ketua pertama saya sendiri 2 periode, kemudian Pak Haji Ngadimun 1 periode, dan sekarang Prof. Hertmatiwi masuk 2 periode kedua. Jadi kalau saja dihitung 4 tahun 1 periode, berarti memang saya 8 tahun, Pak Ngadimun 4 tahun, kemudian Prof. Hertmatiwi ini memasuki 8 tahun ya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi Happy ini pengalamannya sudah luar biasa, berbagai aktivitas kegiatan di Dinas Pendidikan, kemudian di tingkat nasional juga alhamdulillah kita selalu berpartisipasi, dan alhamdulillah juga Happy UKD Lampung dinobatkan sebagai Happy UKD yang memiliki aktivitas terbaik ya pada waktu konferensi Happy di Kalimantan Selatan ya. Kita diberi anugerah sebagai Happy UKD teraktif. Kemudian kita juga Lampung sudah pernah mendapatkan kepercayaan 2 kali menyelenggarakan seminar dan konferensi nasional ya. Pada waktu itu tahun 2011 kita bertempat di Hotel Nusantara. Kemudian pada tahun 2019 kita selenggarakan di kampus FKIP Unila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Happy ini bukan hanya di Lampung ya, tapi Happy itu sudah berdiri di Happy UKD Jabodetabek, kemudian Happy UKD Jawa Tengah, Happy UKD Jawa Timur, Happy UKD Bali ya, dan Happy UKD Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Utara. Jadi sudah ada beberapa Happy, kalau tidak salah antara 9 sampai 10 provinsi. Nah, jadi mari kita rawat ya organisasi profesi ini sebaik mungkin, karena kita memiliki eksis terkait dengan dunia pendidikan yang beragam. Kita berada dalam satu wadah ya dengan Happy inilah gitu. Jadi Happy kita bisa menjaring teman-teman dari pengawas, kita bisa menghimpunkan diri dari guru-guru, dosen, praktisi pendidikan, pengawas, konsultan pendidikan, dan lain-lain, bisa masuk dalam komunitas organisasi profesi Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia ya. Jadi dengan demikian mari kita saling bergandeng tangan untuk meningkatkan profesionalisme kita ya, baik kita sebagai dosen, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, untuk selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan seperti ini sering dilakukan oleh Happy secara offline ya. Jadi ini dilaksanakan secara online. Tapi sekedar mengingatkan, insya Allah kita tanggal 28 September 2022 kita akan menyelenggarakan kegiatan offline ya. Jadi kalau sekarang kita melaksanakan istilahnya tanda petik membedah asesmen kurikulum merdeka, maka tanggal 28 September 2022 kita akan coba membedah bagaimana perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka, dan bagaimana asesmen kurikulum merdeka bisa kita laksanakan. Insya Allah kita akan menghadirkan narasumber utama Profesor Dr. Rahayu Wardani MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Happy akan bekerjasama melaksanakan kegiatan ini dengan
Komisi Nasional Pendidikan Lampung. Ya. Untuk itu catat tanggalnya Bapak Ibu, tanggal 28 September 2022 kita akan menyelenggarakan bedah kurikulum merdeka, ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di satu gedung baru yang representatif bertempat di Yayasan Janatun Naim Lampung di daerah kawasan Batu Kutu, Bandar Lampung. Nah itu, jadi mohon nanti teman-teman bisa berkolaborasi, berkomunikasi sehingga nanti pada harinya kita bisa melaksanakan kegiatan offline di Bandar Lampung, ya. Peserta kita batasi sekitar 100, ya, sekitar 100 orang, 100 peserta. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, jadi saya akhirnya mengapresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini memberikan pencerahan kepada semua pihak yang pada hari ini ikut serta bergabung dalam kegiatan ini, ya. Saya tidak kalah akan menyampaikan pantun, ya. Kentang kumeli kentang dibeli di pasir sakti. Sekali lagi, kentang kumeli kentang dibeli di pasir sakti. Tentang pendidikan, Happy selalu memberi solusi. Nah, ya. Kemudian brandingnya Happy, saya selalu katakan bersama Happy, always be happy. Nah, coba Bapak Ibu sama-sama. Bersama Happy, always Bersama Happy, always be happy. Oh, Sama sekali lagi. Happy, always I'm always happy. Happy, always happy. Bersama Happy, always be happy. Always Ya. Happy. saja. Bersama happy, always be happy. Ya, terima kasih atas. Mantap. Bersama happy, I'm very happy. Ya, baiklah, mendapatkan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka saja kegiatan webinar tentang asesmen kurikulum merdeka ini dengan sama-sama membaca lapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh tanda tangan lah, boleh tanda tangan. Iya. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Delapan ini di kita mana itu semua. kelasnya? Ya. Atas. Bunga antanan, bunga selasih ditanam Oke, di saya pinggir masuk. sawah. Ini saya. Sekian, cukup ucapan terima 40 kan, kasih. Semoga Sakit hati bener kalau nggak ganti. dapat Udah. memaafkan atas segala kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bersama Happy, always be happy pokoknya ya Prof ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan webinar pada siang hari ini, dan selanjutnya kita akan memasuki materi pelatihan. Sebagai informasi, nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan 3 materi pelatihan, yaitu tentang asesmen kurikulum merdeka, asesmen diagnostik dan formatif, serta asesmen sumatif. Dan agar lebih menarik, maka acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Bapak Aan Syururi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Waduh, siang-siang semangat banget nih Bu ya. Alhamdulillah. Beliau ini, Bapak dan Ibu, adalah Wakil Ketua Happy UKC Lampung Utara. Beliau juga bertugas sebagai Koordinator Pengawas Dikdas Kabupaten Lampung Utara, dosen tidak tetap FKIP UMKO Lampung, dan setahun terakhir ini beliau menjadi pengajar praktik CGP Angkatan 2, fasilitator sekolah penggerak, serta banyak menulis artikel asesmen di web Guru Ceria dan kreator channel YouTube Guru Ceria. Untuk prestasi sudah tidak diragukan lagi nih ya Pak Aan ya. Beliau ini adalah peraih guru berprestasi tingkat nasional 2003, pengawas berprestasi provinsi 2018,
kemudian pemenang lomba PTS tingkat nasional Best Practice 2018 dan 2019, dan aktif sebagai narasumber kurikulum di sekolah. Dan kini beliau sedang disertasi ya Pak ya, pendidikan terakhir di S3 FIP. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak An Sururi untuk memoderatori acara selanjutnya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu MC yang smart, full semangat nih. Mudah-mudahan menularkan pada kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, tabik pun. Iya pun. Baik, yang saya hormati pengurus serta pembina UKD, pengurus Happy Lampung beserta pengurus UKC Lampung masing-masing kabupaten yang sempat hadir, dan Bapak dan Ibu yang siang-siang begini dengan penuh semangat menghadiri webinar kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama pada hari ini paling tidak akan memberikan sesuatu dalam tanda kutip atau pencerahan ataupun apapun saja, karena isu-isu yang terkait pada akhir-akhir ini adalah isu-isu tentang kurikulum merdeka. Begitu banyak hal-hal yang kita dengar, yang kita baca, maka tergeraklah Happy, dalam hal ini UKD Lampung, menyelenggarakan webinar dengan 3 materi. Satu materi dari perspektif akademis, yaitu Bapak Dr. Handoko, dan kemudian 2 orang lagi dari perspektif praktisi atau praktek yang di sekolah, yaitu Ibu Dr. Siti Afifatun dan Ibu Jumitri. Kedua-duanya adalah aktif di Happy. Nah, pada pembicara yang pertama, yaitu Bapak Dr. Handoko, nanti akan membuka perspektif kita dari sisi dari akademisinya. Nah, oleh karena itu diingatkan kembali Bapak dan Ibu para peserta webinar. Yang pertama adalah mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk tetap meng-off-kan mikrofon. Kemudian berikutnya, jika sinyal memang kuat, kami berharap sekali untuk selalu membuka videonya. Yang kedua, saya sebagai moderator berharap jika ada pertanyaan atau komentar, Bapak dan Ibu silakan tuliskan di kolom chat pada Zoom ini. Dan apabila waktu nanti cukup, saya juga akan membuka pertanyaan langsung dengan cara tentu saja mengklik raise hand pada bagian bawah. Ada raise hand, jadi Bapak dan Ibu memberikan raise hand, nanti saya sebagai moderator akan menunjuk. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemateri ini secara panel, artinya bergantian selama 45 menit. Kemudian disusul yang pemateri yang kedua juga 45 menit. Kita nanti break sebentar. Dan yang ketiga juga nanti ada 45 menit. Dan setelah itu baru 30 menit kita diskusi. Nah, itu jalannya diskusi pada siang hari ini. Mari kita langsung aja mulai. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus dengan pemateri yang pertama. Saya sapa dulu. Halo Bapak Dr. Handoko, bagaimana, sudah siap Pak? Siap Pak. Wah, ganteng sekali Bapak ini ya. Saya tidak bisa berpantun, tapi saya bisa memuji orang Pak. Baik, sebelum Bapak lebih lanjut memberikan materi, saya izinkan saya membaca biodata Bapak ya. Para hadirin sekalian, nama lengkap pemateri pertama ini adalah Dr. Handoko ST MPD, lulusan pada tahun 2020 dengan jurusan adalah PEP. PEP itu adalah penelitian dan evaluasi pendidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Education, yang melulu mengurusi pengukuran dan penilaian serta evaluasi. Sehari-hari beliau ini bertugas sebagai dosen magister administrasi pendidikan Unila. Kemudian yang kedua, tim penjaminan mutu program studi magister teknologi pendidikan Unila. Pengalaman kerjanya luar biasa, dari 2014 sampai 2019 pada dasarnya melulu ngurusin penjaminan mutu, artinya
Beliau ini selalu berkutat dengan instrumen, pengukuran, kemudian juga judgement. Dan yang terakhir ini adalah di tim kajian kerja pemetaan mutu sekolah menengah kejuruan SMK dan Politeknik Bappenas. Dan karya-karya beliau 1 tahun terakhir ini, mohon maaf bila bahasa Inggris saya jelek. Yang pertama di Scopus dengan judul New Student Admission System for Community Development Program in Bandar Lampung City. Ini salah satu prestasi juga, sulit masuk ke Scopus. Dan yang terakhir internasional ini adalah Average Grade Student in Elementary School during the COVID-19 pandemic in need in jumping dan seterusnya. Nanti beliau bisa menyinggung, artinya bahwa karya-karya beliau terakhir ini selalu up to date. Oleh karena itu, untuk segera penasaran, kita mulai saja dengan pemateri pertama, Dr. Handoko. Dipersilahkan, Pak. Monggo. Ya, terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya share screen-nya di mana ini, Pak? Biar panitia, Pak, share screen. Oh, PPT-nya beda nanti. Saya ada tambahan-tambahan, Pak. Silakan Pak Handoko. Silakan Pak Handoko, dicoba saja. Oh, oke, Pak. Sebentar, share screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kelihatan Bapak? Silakan Pak Handoko, sudah kelihatan. Sudah. Suara saya terdengar? Ya. Terdengar dengan jelas Pak Handoko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Aan Sururi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kepada yang terhormat Pembina HAPPY, Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin, beliau adalah dosen saya ya, Bapak Undang, salah satu dosen saya, senior saya juga yang saya hormati. Berikutnya Ketua HAPPY UKAD Lampung, Profesor Dr. Her Pratiwi, yang kebetulan juga salah satu dosen saya juga, tim dosen juga, pengurus HAPPY seluruh wilayah, dan kepada moderator Ibu Dr. Siti Afifatun MPD dan Ibu Jumitri MPD. Mohon izin semuanya, hari ini kebetulan saya yang menyampaikan materi, jadi kita belajar bersama-sama ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, tapi kita belajar bersama-sama nanti supaya ada masukan secara bersama-sama, kita perbaiki bersama-sama demi kebaikan pendidikan Provinsi Lampung ya, khususnya untuk semuanya. Jadi karena pemateri kita hari ini ada 3, jadi nggak jalan. Ya, karena pemateri hari ini ada 3, yaitu Dr. Siti Afifatun MPD dengan Ibu Jumitri MPD, maka pastinya supaya tidak bertabrakan materinya satu sama lain. Jadi saya membawakan dari sisi akademiknya seperti itu. Yang pertama, asesmen kurikulum merdeka. Jadi sebelum berbicara jauh tentang asesmen kurikulum merdeka atau evaluasi tentang asesmen kurikulum, kita harus tahu kurikulum merdeka itu seperti apa. Percuma kita memberikan asesmen tapi kurikulum merdekanya kan tidak tahu, nah tidak mungkin akan berjalan. Jadi sebelum kita melakukan suatu penilaian, sebelum kita lakukan suatu asesmen, terlebih dahulu kita harus kenal apa yang akan kita nilai. Sebelumnya kita harus tahu kemana arah yang akan kita nilai. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya asesmen, bikin validasinya seperti ini, konsepnya seperti ini. Jadi berangkatnya bukan dari situ.
semua asesmen pasti berangkatnya kita harus kenal dulu apa yang akan di asesmen. Jadi seperti itu. Jadi kita akan berbicara dulu kurikulum merdeka itu konsepnya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu konsepnya, nah kita kan tahu, nah kita ini konsepnya seperti ini tapi di lapangan yang berjalan kok berbeda. Nah, mungkin itu bisa menjadikan, nah ini salah ini. Nah, ini salah satu tujuan daripada asesmen atau evaluasi. Jadi walaupun judulnya asesmen tapi tidak membicarakan sepenuhnya tentang asesmen, tetapi harus tahu dari apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa? Jadi tapi saya hanya membahasnya singkat ya, karena ini hanya pengetahuan dulu sebelum kita masuk kepada asesmennya. Apa kurikulum merdeka itu kita harus tahu. Bagaimana pelaksanaan di lapangannya, termasuk Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka itu seperti apa. Terus kenapa harus kurikulum merdeka? Nah, itu kenapanya ini lebih penting ini. Kenapa bukan kurikulum yang lain yang diambil, tapi kenapa harus kurikulum merdeka? Berarti cara mengasesmennya juga berangkat dari kenapanya. Kalau tidak sejalan dengan kenapanya, nah berarti asesmen kita arahnya juga salah. Artinya, asesmen kurikulum merdeka itu juga berangkat dari kenapa. Nah, itu masalahnya apa? Nah, itu yang di asesmen nggak sesuai, nanti beda lagi. Dan terakhir adalah bagaimana mengasesmennya. Nah, selanjutnya saya perkenalkan sedikit yang namanya asesmen ya, dari berbagai narasumber. Yang pertama, asesmen itu bisa dikatakan penilaian menyeluruh, melibatkan beberapa anggota, mengetahui kelemahan dan kekuatan. Makanya karena dia disebut penilaian menyeluruh, asesmen kurikulum merdeka bukan mengasesmen hasil akhir. Bukan melihat ujian nasional anak-anak seperti ini, nah itu namanya bukan asesmen kurikulum merdeka, tetapi asesmen ujian nasional, kan seperti itu. Karena judulnya adalah asesmen kurikulum merdeka, ya maka penilaian menyeluruh dari seluruh kurikulum merdeka, kenapanya, apa target kurikulum merdeka, nah itu kita harus ketahui. Sama seperti juga yang kedua, asesmen proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Berarti ada urutannya. Nggak bisa langsung lompat, langsung melihat ke terakhir. Hasil ujian nasional saja juga tidak bisa. Proses pengumpulan informasi untuk memantau kemajuan dan menggunakan metode-metode. Metodenya banyak, wawancara, observasi, dan lain sebagainya disesuaikan. Nah, selanjutnya perbedaan. Nah, ini jangan sampai salah. Yang pertama, asesmen tadi sudah. Asesmen adalah penerapan dan penggunaan berbagai cara untuk mendapatkan informasi. Jadi menyeluruh tadi itu kalau asesmen. Kalau penilaian hanya penyempatan nilai 70, 80, A, B itu adalah penilaian. Tapi kalau asesmen tidak. Jadi yang pertama dari asesmen, kemudian memberikan penilaian, hasil dari penilaian akan memberikan evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Dilanjutkan dengan perbaikan, atau dilanjutkan saja, atau dihentikan. Sebelum adanya evaluasi pasti dilakukan penilaian. Munculnya penilaian juga dari asesmen. Nah, urutannya adalah seperti itu. Karena fungsi asesmen adalah asesmen berperan penting dalam mengetahui kekuatan dan kelemahan. Ini akan kita lakukan adalah tentang asesmen mengetahui kelemahan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Karena mempunyai dua fungsi, yaitu formatif dan sumatif. Salah satunya yang itu nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua dengan yang ketiga, formatif dan diagnostis kayak mana, formatif kayak mana, dan Ibu Siti Afifatun dengan Ibu Jumitri MPD. Nah, sekarang kita sebelum berbicara asesmen, kita harus berangkat dari kurikulum merdeka dulu. Kenapa harus kurikulum merdeka? Nah, itulah yang akan kita asesmen. Pertama,
kurikulum merdeka itu munculnya dari Mas Menteri ya, karena dari melihat program dari PISA ya, Program for International Student Assessment. Melihat dari hasil PISA Indonesia, nah itu muncullah kurikulum merdeka. Maka pelaksanaan pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan standar PISA. Asesmen kurikulum merdeka juga harus berdasarkan poin-poin dari yang ditetapkan PISA, karena munculnya kurikulum merdeka dari situ. Yang pertama, anak Indonesia anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana. Nah, setelah melihat dari PISA itu hasilnya ternyata anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana. Jadi PISA itu sedikit PISA adalah dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk anak usia 15 sampai 16 tahun. Nah, hasilnya dari PISA setelah dilihat dari hasil tahun ke tahun per 3 tahun maksudnya, nah ini adalah anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana. Jadi kita hanya bisa baca cepat bisa, tapi arti bacaannya itu tidak tahu. Nah, itu hasil dari PISA. Yang kedua, tidak mampu menerapkan konsep matematika dasar. Nah, pendidikan kita berdasarkan analisis dari PISA itu hanya menghafal. Ini bukan dari saya ya Bapak Ibu ya, nanti ngejudge ini dari saya bukan. Jadi berdasarkan dari PISA, anak Indonesia nggak mampu bacaan sederhana. Yang kedua, tidak mampu menerapkan konsep matematika yang dalam hal ini hanya menghafal saja, tapi pengaplikasiannya tidak. Yang terakhir, munculnya kurikulum merdeka karena ya diadakan pandemi COVID-19, adanya pandemi COVID yang menyebabkan pembelajaran terganggu. Nah, munculnya kurikulum merdeka yang terutama pada 2 ini saja, pada 2. Selanjutnya karena COVID, nah itu muncullah. Nah, ini hasil PISA ya. Hasil PISA kita tahun 2015 dan 2018. Kita hasil membaca tahun 2015. Kita urutan ke-65. Hasil PISA membaca kita urutan 65 dari 72 negara. Yang dalam hal ini ya 72 dikurangi 65 ya Bapak Ibu ya, yang berarti 65 dikurangi 72 itu 7 ya, 7 terbawah atau 8 terbawah membacanya. Matematika urutan 64, sains urutan 66 dari 72 negara. 2018 jumlah negara yang ikut bertambah, tetapi malahan urutan PISA kita juga turun lagi dari 65 menjadi 72. Nah, berarti yang bertambah itu negaranya lebih pintar daripada negara kita, Indonesia. Nah, itu semuanya membaca, mat, dan sains. Nah, itu kita turun juga. Nah, itulah yang akan kita perbaiki berdasarkan kurikulum merdeka tersebut. Jadi, kurikulum merdeka harus bisa memperbaiki hasil PISA. Itu harapannya Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu guru ya, usia 15 dan 16 tahun, berarti SMP kelas 9 atau sedikit SMA kelas 1. Nah, ini cuman berangkatnya kan juga pasti dari SD, tidak mungkin mengajarinya tiba-tiba dari SMP. Nah, ini kurikulum merdeka harus bisa menaikkan PISA ini, harapannya seperti itu. Nah, sedangkan level yang diterapkan di PISA, nah ini mungkin harus masuk ke dalam ranah evaluasi atau ranah asesmen. Yang pertama levelnya tetap sama ya, C1 sampai C6, cuman ini level PISA mungkin sedikit berbeda ya, C1 sampai C6 juga. Level 1 mengingat kembali apa yang diajarkan, menjelaskan yang telah dipelajari, menerapkan yang telah dipelajari.
hasil dari PISA C1 sampai C3 atau level 1 sampai level 3 kemampuan Indonesia sudah bagus. Artinya kita baru sampai level 3 atau low order thinking. Tetapi pada kemampuan level 4, 5, dan 6, anak-anak kita banyak yang kelabakan mengerjakannya atau high order thinkingnya sangat-sangat kurang. Ini bukan hasil dari UN ya. UN dengan PISA jauh berbeda. UN dirancang, nah ini UN itu dirancangnya high order thinkingnya hanya sedikit, tetapi sebagian besar adalah low order thinking. Makanya kalau UN kita besar-besar, ya mungkin sedikit bersyukur, tapi faktanya PISA kita adalah nggak bisa dilihat dari atas, dilihatnya dari bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini kan faktanya bahwa soal UN dan soal PISA berbeda jauh. Nah, seperti itu. Nah, ini harapan kita evaluasinya adalah mengarah ke sana. Bagaimana evaluasi? Ya, untuk evaluasi tidak bisa dilihat dari siswa ya. Evaluasi bukan hanya dilihat dari siswa saja, tetapi juga dilihat dari gurunya. Jadi walaupun judulnya asesmen kurikulum merdeka, Bapak Ibu jangan salah, berarti juga mengevaluasi guru-gurunya, bagaimana pembelajarannya. Berarti bukan mengevaluasi langsung kepada hasil akhir, seperti itu. Nah, kurikulum merdeka itu esensinya adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar. Jadi intinya adalah setiap manusia Indonesia adalah belajar menempuh pendidikan. Bukan berarti kurikulum merdeka belajar boleh, enggak juga boleh, gurunya ngajar boleh, enggak boleh, bukan seperti itu. Tetapi semua manusia harus berpendidikan. Itu esensi yang pertama. Yang kedua, kurikulum merdeka itu setiap anak mempunyai bakat dan minat sendiri-sendiri. Jadi dengan kurikulum merdeka tidak semua siswa harus bisa matematika bisa, fisika bisa, bahasa bisa, seni tari bisa, musik bisa, tidak seperti itu. Tetapi anak mempunyai bakat dan minat sendiri-sendiri. Nah, ini dalam kurikulum merdeka berarti Bapak atau Ibu guru harus mengetahui bakat dan minat siswanya. Artinya pelajaran hanya boleh disampaikan saja kepada siswa yang tidak memiliki minat tertentu. Jadi kalau memang anaknya tidak bakat dan tidak minat terhadap sesuatu, ya tidak boleh dipaksakan karena barangkali minatnya lain. Nah, cuman minatnya lain inilah yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru. Nah, anak ini bakatnya apa? Anak ini minatnya apa? Nah, itu jangan sampai salah. Nah, itu harus ditelusuri. Guru bebas memilih, membuat, dan mengembangkan RPP. Bebas bukan berarti bebas mengajar, tapi harus tetap berpatokan. Jadi RPP-nya seperti apa lebih simpel ya daripada yang sebelumnya. Nah, kebijakan pada asesmen pada kurikulum merdeka yang pertama USBN, asesmen sekolah. Jadi pada kurikulum merdeka, nah ini kita harus evaluasi juga. Kalau mau mengevaluasi kurikulum merdeka berarti dari sini juga kita harus lihat secara keseluruhan. Tidak ada ujian nasional, yang ada adalah asesmen sekolah. Pertanyaannya, kalau sekolah diberikan kebebasan untuk mengasesmen, apakah semua sekolah mempunyai standar yang sama? Nilainya saya yakin semua sekolah pasti gede-gede. Tidak ada sekolah yang memberikan nilai kecil kepada siswa. Nah, ini bisa jadi kekuatan, juga bisa jadi kelemahan. Kan seperti itu. Semua nilainya gede-gede, mau yang bakat, mau yang minat. Nah, itu kita harus evaluasi nanti. Kalau mau evaluasi kurikulum merdeka berarti sampai ke situ. Asesmen sekolah itu apakah dia banyak lebih bagusnya atau banyak jeleknya.
ujian yang diadakan untuk menilai kompetensi siswa berupa tes tertulis, portofolio, atau karya tulis. Ujian dihilangkan, dalam artian diganti dengan asesmen sekolah. Negara harus punya standar. Semua pendidikan harus punya standar ya. Kalau tidak punya standar pasti berantakan. Ibaratnya seperti itu. Jadi asesmen sekolah diberi kebebasan. Ini harus sama atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu asesmennya sampai ke sana untuk kurikulum merdeka. Yang kedua, RPP. Tujuan pembelajaran RPP hanya memuat 3 ya. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sampai dengan asesmen. Kalau asesmen sekolah berarti mengevaluasi hasil akhir atau produk atau hasil ujian nasional. Tapi kalau RPP ini asesmennya adalah asesmen per mata pelajaran atau per sub judul ya. Nah, itu bedanya di situ. Yang terakhir, kebijakan pada kurikulum merdeka adalah sistem zonasi, PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Ada sistem zonasi, afirmasi perpindahan. Nah, itu sampai dengan banyaklah siswa yang pindah-pindah KTP gara-gara mendekat ke sekolah tertentu. Nah, itu kebijakan juga masuk dalam ranah asesmen. Untuk kelebihan sih di dalam asesmen sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau kelebihan itu kan masuk asesmen tetapi ya tidak jadi pokok bagian karena dia suatu kelebihan. Kelebihan pada kurikulum merdeka adalah pembelajarannya berbasis proyek, yaitu pengembangan skill dan karakter. Nah, kalau untuk skill itu yang utama di dalam PISA. PISA tidak menilai karakter ya, susah menilai karakter. Skill. Yang kedua, materi esensial. Pembelajarannya lebih mendalam, literasi dan numerasi. Kayak tadi PISA kita hanya sampai level 3, tidak mendalam. Tetapi kalau kurikulum merdeka diharapkan pembelajarannya lebih mendalam. Tetapi ya itu nanti kelemahannya kalau pembelajaran mendalam butuh waktu yang lama. Anak-anak kurang terbiasa juga. Yang mengajar juga biasanya kejar target. Nah, itu juga termasuk masuk evaluasi. Lebih fleksibel, melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Fleksibelnya karena tidak semua siswa dituntut untuk bisa semua mata pelajaran. Nggak ada ya, tidak bisa ya. Dianggap yang suka matematika ya perdalam matematika, yang suka seni tari atau seni tari, seni menggambar, bernyanyi diperdalam itu. Tapi sekali lagi yang namanya anak-anak kalau disuruh memilih pasti milihnya yang gampang-gampang. Contoh misalkan ya seperti ini. Kalau ada anak kecil ya, anak kecil disuruh milih misalkan apel, satu lagi peso. Nah, kan ada yang memilih peso. Nah, seperti itu kita kan harus tetap mengarahkan. Meskipun pembelajarannya adalah fleksibel, minat dan bakat, kita tetap mengarahkan pembelajarannya kepada anak. Kendala kurikulum merdeka. Nah, ini poin-poin yang harus dievaluasi banyak ini kalau mau masuk ke asesmen kurikulum merdeka secara global. Secara global walaupun hanya di satu sekolah saja, tetapi kendala ini harus dicermati masuk kepada indikator. Jadi di dalam kurikulum merdeka kendalanya disebutkan pengalaman personal para guru terkait kemerdekaan belajar masih minim. Ya, namanya juga program baru ya. Yang namanya program baru pasti pengalamannya sedikit. Pengalaman bukan pengalaman kurikulum merdeka, tetapi pengalaman guru mengajar sampai siswa mahir. Kayak tadi sampai level C6 atau C4 atau C5 sajalah, evaluasinya tidak perlu. Nah, itu kan tidak. Sejauh ini hasil PISA menunjukkan hanya low order thinking. Apakah siswa sepenuhnya disalahkan? Tidak, siswa belum tentu salah.
Apakah gurunya juga sepenuhnya disalahkan? Belum tentu. Nah, tetapi kan yang namanya evaluasi, gurunya dievaluasi, siswanya juga dievaluasi. Jangan sampai kita menyalahkan siswa hasil PISA-nya rendah, siswa hanya punya low order thinking. Nah, gimana dengan gurunya, mengajarnya sampai ke situ enggak? Nah, itu kan jadi perhatian utama termasuk gurunya. Nah, itu. Yang kedua, selain pengalaman, referensi, buku guru atau buku siswa belum memberikan referensi pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan efektif. Jadi gurunya, buku-buku guru atau buku siswa belum banyak yang memberikan referensi. Ya, bisa saja pengalamannya, oh gurunya bisa, tapi bukunya nggak ada. Nah, itu kan masuk dalam indikator asesmen kurikulum merdeka. Pengalaman gurunya sudah bagus, gurunya mengajar semangat, tetapi buku referensinya kurang. Nah, itu barangkali seperti itu, karena kita harus mengasesmennya. Yang ketiga, akses. Perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata. Ini kalau kita ngomongin akses, nampaknya hanya berlaku di daerah kota-kota besar ya. Kita yang daerah perkotaan, alhamdulillah lancar. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah pedesaan? Apakah mengaksesnya gampang? Nah, itu kan suatu kendala. Tapi kalau asesmen kurikulum merdeka di misalkan Provinsi Lampung, nah itu mungkin aksesnya agak bagus. Provinsi ya, bukan Lampung Tengah, Lampung Timur. Nah, itu beda lagi nanti akses untuk internetnya masing-masing. Waktu, guru dan siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi sesuai dengan yang diharapkan. Karena untuk mencapai sesuai dengan kurikulum merdeka yang benar-benar diharapkan dari kurikulum merdeka, itu waktunya panjang, karena bukan hanya menghafal. Siswa harus bisa menyimpulkan, siswa harus bisa mengerjakan dengan, misalkan kalau matematika ya, rumus lain di soal yang sama, soal sama dikerjakan dua cara. Nah, itu harus bisa, jadi butuh proses waktu lama. Kalau hanya hafalan, nampaknya kita lebih gampang untuk mengajarnya. Selanjutnya, skill, kesulitan menguasai atau menerapkan keterampilan dasar di era digital seperti Microsoft Word, PPT, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan untuk di saat ini untuk skill sudah sedikit teratasi ya, karena biasanya kan kalau guru-guru SD yang zaman dulu megang laptop saja jarang, apalagi bikin PPT, bikin animasi. Tapi ya mudah-mudahan untuk skill kendalanya tidak begitu serius lah, mudah-mudahan. Nah, sekarang pertanyaan untuk kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita mau mengevaluasi kurikulum merdeka. Tadi evaluasi bukan hanya pada siswa, bukan hanya pada hasil akhir. Guru siap atau tidak? Itu pertanyaan buat masing-masing pengajar. Kalau diterapkan kurikulum merdeka, guru siap tidak? Guru siap mengajar sampai dengan C5, C6. Guru membagi setiap kelas. Jadi setiap kelas itu dikelompokkan, oh ini anak yang pintar matematika, ini anak yang enggak, dalam arti seperti itu. Jadi pembelajaran di luar itu sebagian ya, itu satu kelas dibagi-bagi ya, satu kelas itu misalkan 10 orang atau 20 orang tidak belajar yang sama. Jadi ada 3-4 yang kemampuannya sama dikumpulkan. Nanti kelompok kedua dikumpulkan lagi. Nah, kalau gurunya ngajar seperti itu siap atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi jangan berharap kurikulum merdeka mengevaluasinya langsung kepada output saja, termasuk gurunya siap atau tidak. Kalau gurunya siap, muridnya siap atau tidak? Oke, gurunya siap, kalau murid dipaksa bisa siap, karena murid kan masih nurut-nurut aja ya, mudah-mudahan seperti itu. Yang penting kesiapan gurunya. Gurunya siap,
muridnya siap. Yang terakhir, bagaimana ketuntasan belajar sesuai dengan level PISA atau level C1 sampai C6 tadi. Nah, gurunya oke, siap, muridnya siap. Bagaimana ketuntasannya? Nah, sesuai dengan level PISA tadi. Terakhir adalah harapannya PISA-nya juga bagus, karakternya juga bagus. Itu adalah harapannya. Ya. Nah, asesmen pada kurikulum merdeka, nah kita harus tadi tahu yang pertama masalah-masalahnya. Tadi sudah disebutkan berbagai permasalahan pada asesmen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu permasalahannya ada banyak tadi. Terus kemudian fokus dan tujuannya. Apa yang mau kita itu mengasesmen tujuannya apa? Atau mau menghasilkan hasil PISA yang bagus, atau menyukseskan kurikulum merdeka, atau apa. Kalau mau semuanya kita asesmen tentang kurikulum merdeka, nampaknya berat. Tapi kalau hanya satu sekolah, nampaknya bisa saja ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya dicoba satu sekolah atau beberapa sekolah, nampaknya bisa untuk kurikulum merdeka. Cuman kalau untuk seluruh banyak sekolah, nah ini tidak bisa dalam waktu yang dekat. Cara mengakses fokus dan tujuan. Model evaluasi, kita harus pilih model evaluasi yang tepat. Ada berbagai macam model evaluasi. Kita pilih model evaluasi kurikulum merdeka yang pas. Karena setiap sekolah, setiap daerah punya permasalahan masing-masing. Jadi belum tentu model evaluasi semuanya tepat. Model evaluasi tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Hanya penempatannya saja yang kurang sesuai. Jadi model evaluasi yang paling bagus apa? Tidak ada. Semua model evaluasi adalah bagus. Hanya saja bagaimana ketepatan kita memilih model evaluasi yang tepat. Nah, terakhir target atau sasaran dalam. Nah, ini target atau sasarannya mana? Pilih sekolah yang tepat, atau pilih provinsi, atau pilih gugus lah, barangkali seperti itu. Nah, itu harus kita tentukan. Nah, di dalam asesmen komponen of research process, nah ini komponen dalam proses penelitian tadi. Kalau tadi yang sebelumnya adalah secara minim ya, itu kita tentukan tadi latar belakang. Tapi secara lengkap, nih yang kita harus tentukan dalam penelitian. Mau penelitian kurikulum merdeka ataupun penelitian yang lain. Yang pertama adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah asesmen kurikulum merdeka, judulnya. Tujuannya memperbaiki atau melihat karakter atau melihat ketercapaian atau meningkatkan PISA, meningkatkan level sampai dengan C5, C4 atau C5 atau level 4, barangkali seperti itu. Kemudian research question terutama guru siap tidak, murid siap tidak, bagaimana ketercapaiannya, bagaimana guru melaksanakan pembelajarannya, dan lain-lain. Itu pertanyaan penelitian, ada banyak. Asumsi bisa hipotesis atau bisa kira-kira ya, berdasarkan riset tadi. Sampel metode sampelnya. Sebelum ke metode sampel ya, mungkin kita pilih sekolah dulu ya, sekolah yang pas. Itu sekolah mana, sampelnya bagaimana. Data collection. Untuk kurikulum merdeka, data collection-nya harus banyak. Karena bukan hanya hasil UN, karena bukan hanya asesmen sekolah. Karena harus dilihat dari kayak tadi, buku-buku penunjang harus dilihat. Gurunya siap atau tidak, dalam arti kualifikasi gurunya cocok atau tidak. Nah, itu masuk dalam data collection. Harus banyak itu data collection. Selanjutnya adalah riset method, mau kualitatif, kuantitatif, atau yang lainnya mix atau R&D. Nah, itu metodenya harus tepat juga. Quality kriteria penelitiannya,
terus analisis datanya, analisis data quality itu masuk dalam riset ya, nanti harus data sesuai dengan metode penelitiannya. Yang terakhir adalah penulisannya. Nah, di dalam menyusun asesmen kita tentukan variabelnya kayak tadi, boleh guru, boleh gurunya, boleh siswanya, boleh prosesnya, boleh indikatornya, boleh hasil, sampai dengan terakhir adalah hasil akhirnya. Ini dalam menyusun asesmen ya, idealnya adalah seperti itu. Variabel kita tentukan dulu, indikatornya ditentukan, kisi-kisi terakhir adalah pertanyaan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kita harus just ke ahli, seperti itu. Ahlinya harus yang benar-benar terkait dengan kurikulum Merdeka dan juga terkait dengan PISA, karena kurikulum Merdeka dan PISA adalah sejalan, seperti itu. Kurikulum Merdeka dalam artian mensukseskan PISA, karena PISA kita rendah. Karena PISA kita rendah berarti pendidikan kita di mata internasional juga berdasarkan hasil daripada PISA. Riset design. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu kan penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif secara garis besar. Yang lebih tepat yang mana kira-kira tergantung ya. Namun kalau menurut saya pribadi, untuk saya pribadi ya, menurut saya pribadi ya Bapak Ibu, mohon maaf, untuk saya pribadi kalau mau asesmen kurikulum Merdeka itu lebih tepat adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Karena kalau kuantitatif melihat hasil akhir doang, membandingkan nilai ujian dengan PISA, nah itu adalah kuantitatif. Tapi kalau kurikulum Merdeka tadi kan harus dilihat dari tujuannya, terus kemudian dilihat dari guru siap atau tidak. Guru siap atau tidak dikasih kuesioner gitu ya, guru siap tidak, ini siap tidak. Kalau dengan kuantitatif saya kira lebih banyak kurang tepatnya, itu menurut saya pribadi. Jadi akan lebih tepat kepada penelitian kualitatif, atau bisa juga dengan mix method, gabungan antara kuali dan kuanti. Kalau kuanti saja, saya kira untuk penelitian kurikulum Merdeka kurang tepat. Itu menurut saya. Tapi kalau mau melihat satu bagian dari kurikulum Merdeka, nah mungkin bisa dengan kuantitatif seperti itu. Nah, model-model evaluasi atau model-model asesmen ada beberapa macam. Yang pertama ya, ini yang terkenal ya untuk kualitatif itu adalah CIPP model, CIPP ya, CIPP model atau CIPP model dari Staffelbeam. Yang pertama dari konteks. Konteksnya kurikulum Merdeka itu apa? Konteks itu terkait dengan kebijakan dan peraturan. Nah, ini harus disebutkan. Cuman kalau konteks menurut saya sudah tepat untuk kurikulum Merdeka ya. Mana PISA kita rendah tuh peraturannya, kebijakan, maka diterbitkan kurikulum Merdeka, peraturan menteri, peraturan apa, konteksnya saya kira sudah tepat. Sekarang inputnya guru dan siswa. Guru itu banyak. Nah, guru, kemampuan gurunya bagaimana, kemampuan mengajarnya bagaimana, gurunya ibaratnya lulusan apa, apakah lulusan guru, lulusan bukan, kompetensi gurunya bagaimana. Nah, itu kan termasuk input. Gurunya siap tidak, ininya siap tidak. Oh iya. Saya banyak ngomong. Ya, selanjutnya adalah proses. Inputnya sudah, proses. Nah, proses juga dalam menilai kurikulum Merdeka, proses itu guru yang lebih banyak berperan ya, guru dan siswa pasti. Cara mengajar gurunya pas atau enggak. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sebelum pengen mengevaluasi kurikulum Merdeka, saya yakin pasti banyak Bapak Ibu yang pengen evaluasi kurikulum Merdeka itu gara-gara outputnya kurang bagus, tapi tidak melihat proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu sebelum melihat output, lihatlah proses pembelajarannya apakah sampai dengan C1 sampai C6 atau C5 lah, tidak seperti itu.
apakah ia dilakukan seperti itu. Kalau prosesnya sudah bagus, nah baru dilihat produknya. Produk atau di sini lebih tepatnya adalah output ya. Output itu karena kalau produk hanya hasil ujian, hanya hasil PISA itu produk. Tetapi kalau output itu sampai dengan ketuntasan C1 sampai C6. Outcome itu sampai melihat karakter. Jadi yang terakhir ini biasanya banyak yang salah ya. Konteks input proses produk. Produk terakhir itu bisa produk, bisa dilanjutkan output, sampai terakhir adalah outcome. Bahasa sederhananya sama, produk, output, outcome sama saja. Tetapi dalam evaluasi jauh berbeda antara produk, output, dan outcome itu berbeda. Yang paling dasar adalah produk. Nah, di dalam konteksnya Stifle Beam ini, kalau satu saja misalkan dari bawah itu konteksnya tidak benar, ke atas sudah pasti tidak benar. Inputnya tidak benar, jangan melihat proses. Kalau inputnya, gurunya saja kompetensinya kurang, mengajarnya tidak sampai dengan C4, nah itu prosesnya mau melihat akhirnya sudah tidak bisa. Jadi seperti itu. Mohon ditutup yang lain. Pak Dokter bisa dipercepat waktunya, tinggal 3 menit nih Pak Dokter. Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi salah satu level dari model evaluasi ya dari Kirkpatrick, terus ini ada level tadi Stifle Beam, sekarang Kirkpatrick, ada lagi analisis SWOT. Model SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi seperti itu, boleh melihat, pilih salah satu model yang tepat. Formatif, sumatif nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah ini nggak usah. Pelaksanaan asesmen output. Kalau yang saya tunjukkan di sini hanya output saja ya. Output dalam artian ini ujian terakhir saja, bukan asesmen kurikulum merdeka, tetapi hanya output pada kurikulum merdeka. Jadi untuk mengasesmen output yang terakhir, yang pertama berikan materi dulu. Berikan materi, ibaratnya kita ngajar ke siswa, berikan materi. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar sains, jangan diajarkan rumus cepat. Nah ini, rumus cepat itu adalah rumus yang membunuh banyak pikiran ya. Gara-gara rumus cepat, anak-anak jadi malas berpikir. Sudah ada rumus cepat, ngapain pikir yang ribet-ribet? Sudah ada jalan pintas, ngapain dicari yang susah-susah? Jadi biarkan rumus cepat itu siswa yang menemukan sendiri dengan penjabaran rumus. Jadi guru jangan langsung, oh rumus cepatnya adalah seperti ini, jadi jangan seperti itu. Terus yang kemudian uji kognitif, pengamatan, ingatan, pemahaman, uji kognitif bisa atau tidak. Kalau sudah bisa satu pelajaran, uji afektif, uji psikomotorik, dan terakhir harus diberikan soal model HOT. Nah, gurunya juga harus membuat soal model HOT di setiap mata pelajaran. Jadi jangan UN-nya soal HOT, tetapi di sekolah tidak. Ya, demikian Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini hanya contoh-contoh soal saja. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Mohon maaf kalau waktunya panjang ya. Sudah. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar masih bersemangat. Ini sudah tambah 254 peserta ini. Semangat. Nah, gitu dong. Semangat. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nanti materi mungkin bisa di-share oleh panitia. Secara ringkas bahwa materi pertama memberikan sebuah ruang diskusi bagi kita, bahwa tinjauannya secara umum, jadi dilihat dari kurikulum secara keseluruhan. Bagian akhir tadi melihat secara mikro, yaitu fokus pada output tadi. Nah, berbicara tentang output, maka pada pembicara berikutnya
akan lebih difokuskan pada hal-hal praktis yang memang teman-teman guru di sekolah pada saat ini sangat memerlukan, paling tidak memerlukan konsep yang sebenarnya seperti apa, yaitu tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk yang pembicara yang kedua, izinkan saya membacakan biodata singkatnya, yaitu Ibu Dr. Siti Afifatun MPD, pendidikan terakhir adalah S3 UIN Raden Intan, jurusan manajemen pendidikan, kemudian kepengurusan di HAPPY, yaitu sekretaris UKC HAPPY Lampung Utara. Tugas kedinasannya di samping beliau aktif di sekolah sebagai kepala sekolah, juga aktif mengelola perguruan tinggi swasta sebagai dosen di STAI Kota Bumi. Dan yang terakhir, yang SK pada hari ini juga sekolah Ibu Afifatun ditetapkan sebagai sekolah penggerak pada tahun 2022 ini untuk angkatan ketiga. Prestasinya banyak, guru berprestasi tahun 2018, kemudian penerima DIPA penelitian di PTKS Diktis, kemudian pengalaman 1 tahun terakhir sebagai pengajar praktek, dan bukan calon lagi nih Bu ya, menjadi kepala sekolah penggerak. Dan bukunya banyak dalam catatan saya yang saya terima, dengan judul Metodologi Belajar Aktif Kreatif, Metodologi Pembelajaran PAI, Perencanaan Evaluasi Pendidikan, dan masih banyak lagi buku-buku seperti Vocabulary, Truths, Exciting Story, dan Sumatera Island dan sebagainya. Mari kita sambut pemateri yang kedua, yaitu Ibu Hajah Dr. Siti Afifatun. Dipersilahkan Bu. Waktunya 45 menit Bu. Nanti 5 menit terakhir saya akan peringatkan ya Bu ya, melalui WA. Terima kasih Pak. Iya. Monggo, lanjut Bu. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah la haula wala quwwata amma ba'da. Yang terhormat kepada pembina HAPPY UKD Provinsi Lampung, Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD. Beliau adalah dosen saya di S2 TP Unila. Kemudian yang terhormat kepada Ketua HAPPY UKD Lampung, Ibu Profesor Dr. Herpratiwi MPD, beliau juga dosen saya di TP. Yang terhormat kepada Bapak narasumber Pak Handoko, kemudian Ibu Jumitri, Bapak Ibu Ketua HAPPY se-Lampung UKC Kota Bumi, terutama Pak Rohmadi, Ibu Jumitri dari Lampung Tanggamus ya, kemudian dari Metro dan semua tidak bisa saya sebutkan. Yang teristimewa yaitu Bapak Ibu guru hebat anggota HAPPY yang sempat hadir pada webinar asesmen kurikulum merdeka pada siang hari ini yang masih bersemangat. Pertama, terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Ansururi. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Handoko tentang asesmen kurikulum merdeka. Saya fokus pada asesmen formatif. Izinkan Bapak Ibu sama dengan Pak Handoko, saya apalagi Pak Handoko memang seorang akademisi di Unila yang mempunyai prestasi yang sangat banyak, terutama dalam penilaian, pengukuran, kemudian penelitian. Kalau saya seorang guru, maka di sini sama belajar bersama-sama, bukan saya menggurui, tetapi hanya berbagi praktek baik saja. Kalau nanti misalnya ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Dari awal saya mohon maaf, kita bersama-sama untuk belajar. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan ikut-ikut dengan Ibu MC yang pertama. Saya